سيدي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kamal al-kamalik wa adal kamalih. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil sahil wa asir bijahil bashir al-nazir. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa'a qalbi la yahsa wa nafsi la tasba'u du'a la yasma'u. Na'udhu bika min ha'ulai al-arba'. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana fadlik wa ansur alaina min hajaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama yang kami hormati sahibul bait, sahibul majlis, Ketua DKM Musalla Ar-Rahman Ustaz Insinyur Sukari, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru-guru kita, terutama di sini Ayahanda Kiai Haji Dadang Mukhtar Hadi. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya yang halal, yang banyak, yang baik, yang gunanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda Ustaz Haji Syahruddin, guru kita bersama yang telah memberikan mutiara ilmunya kepada kita sekalian, Kiai Haji Tajuddin Hamid LC, mudah-mudahan selalu istiqomah memberikan mutiara-mutiara ilmunya kepada kita. Ustaz Abdul Somad, Bapak RT Hamdani, Ayahanda Bapak Haji Ade Mahmud, para ketua-ketua DKM, para ketua-ketua RW, para ketua-ketua RT, para bapak-bapak haji, ketua-ketua musalla masjid DKM sekalian, para hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang penuh keberkahan ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi talabul ilm. Mudah-mudahan kumpulnya kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita sekalian umatnya, insyaallah selalu menjalankan sunnah-sunnahnya, kelak di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang berziarah ke makamnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ibadah haji maupun ibadah umrah. Dan tidak kalah pentingnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya kita talabul ilm, mudah-mudahan apa hajat niat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki kita yang halal, yang banyak, yang baik, yang gunanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan kita semua dijadikan keturunan yang saleh dan salihah, dan apa hajat niat kita di dunia maupun di akhirat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebetulnya saya enggak pantas juga ini, tapi apa boleh bulat digoreng dadakan, saya coba, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari guru-guru dan para jamaah sekalian. Karena udah bel, jadi cuma 5 menit yang saya sampaikan.
Saya menyadari karena semua juga ada keperluan. Sudah ada bel, berarti yang lama-lama baik. Insya Allah apa yang saya sampaikan dapat, khususnya dapat Al-Fakir amalkan. Tadi telah banyak disampaikan oleh guru kita tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita menjalankan amal soleh di alam dunia ini. Yang kita laksanakan sering, yaitu adalah sholat 5 waktu. Tadi guru kita menyampaikan betapa pentingnya kita melaksanakan sholat 5 waktu. Namun rangkaian-rangkaian pelaksanaan sholat itu perlu juga kita perhatikan. Yang pertama adalah wudhu, yang pertama adalah istinjanya kita. Apakah sudah benar kita beristinjanya? Kalau kita buang air kecil maupun buang air besar, nempel nggak di pakaian kita? Itu dia. An-nazafatu minal iman tadi. Guru kita menyampaikan kebersihan adalah sebagian daripada iman. Untuk itu sangat penting apabila kita mau melaksanakan wudhunya, itu kita perhatikan dulu istinjanya kita. Almarhum Kiai Abdullah Syafi'i mengatakan apabila kita kencing, kita belum sampai habis, jangan kita berhentiin dulu itu, habisin dulu istinjanya tuh. Jadi kalau misalnya ada masih yang ketahan, khawatir nanti pas pada saat sholat itu keluar. Pernah ada yang ngerasain nggak? Pastinya. Jadi pas pada saat kita istinja, benar-benar kita perhatikan dulu istinjanya kita. Terus masuk ke dalam wudhunya kita. Ini memang sepele, ini memang sering kita laksanakan. Wudhunya kita kadang terburu-buru, tidak tumakninah. Sholat itu juga ada tumakninah, wudhu juga ada tumakninah. Karena apa? Batasan kita membasuh muka, misalnya membasuh muka nih, wajah, ini wajah tuh, ini seluruh muka kita harus kebasuh. Jangan sampai ada yang kelewat. Basuh dulu pelan-pelan, airnya juga jangan grojoginnya, jangan banyak-banyak, kecil aja, karena lebih utama kita membasuhnya itu. Habib Umar bin Hafiz itu wudhu cukup dengan 1 gelas aqua aja, itu bisa kayak gitu. Wudhunya kita perhatikan, membasuh muka, membasuh tangan, ya, kaki, sampai dengan doanya perlu kita perhatikan. Karena apa? Wudhunya nggak sempurna, nanti sholatnya juga jadi pikiran kemana-mana. Kalau wudhunya nggak benar, itu sholatnya juga nanti ngerawang kemana baik. Pacul gue ditaruh mana ya? Inian gue taruh mana ya? Pasti kayak gitu nantinya. Kalau wudhu kita sempurnakan, insya Allah sholat kita pun jadi sempurna. Masuk ke dalam sholat. Dalam sholat ada 5 waktu. Kalau misalnya pagi-pagi sebelum kita berangkat beraktivitas, kita sholat subuh. Koneksikan hati kita untuk kepada Allah dahulu pada saat sholat subuh. Apa sholat subuh yang kita laksanakan itu? Sebelumnya itu qobliyah subuh, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Orang terkaya di dunia ada, orang yang terkaya di Indonesia ada, orang yang terkaya di kelurahan ada. Tetapi orang yang paling kaya adalah orang yang melaksanakan qobliyah subuh. Makanya kalau sholat subuhnya kesiangan berarti murtad, jemur pantat, iya kan? Matahari udah terbit dia sholat. Tapi bagus juga apabila itu kesiangan sholat subuh nih. Kalau misalnya jam segini nih baru bangun langsung,
dari malam udah ngantuk banget nih, terus langsung sholat aja, itu nggak apa-apa. Tapi kalau keseringan, kebangetan juga. Ya, kalau keseringan, kebangetan juga. Siang kita pada saat beraktivitas itu kita melaksanakan sholat zuhur. Asar pun kita sorenya kita sholat asar, maghrib dan isya. Tapi ada satu koneksi yang paling kencang. Apabila jaringan yang paling kencang itu malam hari, kita jaringan itu kita koneksikan dengan sholat apa Pak? Sholat tahajud. Sholatnya pun kalau misalnya itu ada rukun-rukunnya, kita mengucapkan takbir itu jangan dalam hati Pak, kita ucapin Allahu Akbar. Karena apa? Ucapan kita nyambung dengan hati kita. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh hanifa musliman wa ma ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya hidupku dan matiku hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita serahin kepada Allah. Terus apalagi kita baca Fatihah. Baca Fatihah itu kalau misalnya belum bisa secara benar-benar, belajar lagi Pak. Banyak guru-guru kita ada di setiap wilayah-wilayah. Kenapa kita adakan subuh gabungan seperti ini, gabungan sekelurahan Kalibaru? Karena biar kita tahu semua, kita sholat subuh di mana, ngerasainnya beda, hatinya beda, khusyuknya beda, jauh jaraknya pun berbeda. Jadi sholat yang kita perhatikan, insya Allah nanti kita diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila baik sholatnya, insya Allah baik pula seluruh amal ibadah yang kita laksanakan. Sujiwatejo, wah susah saya menyebutnya. Itu enggak sholat-sholat Pak. Dia bilang apa sama Ustadz Dasad? Ustadz, saya enggak ngelaksanain sholat. Terus kenapa emang enggak ngelaksanain sholat? Ustadz aja itu pakai mic di ininya sama orang kafir, sama orang yang enggak sholat, kata gitu. Ustadz ke Mekah naik pesawat, diciptainnya sama orang yang enggak sholat. Terus apa jawaban cerdasnya Ustadz Dasad? Iya, memang yang nyiptain lampu ini lebih besar manfaatnya. Dia nggak sholat emang, tapi nanti ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amalmu mana? Ini sedekah kepada panti jompo. Amalmu mana? Ini nyiptain lampu. Amalmu mana? Ini memberikan kamu sholat. Mengapa? Tetapi apa? Kuncinya adalah sholat. As-sholatu miftahul jannah. Sholat Pak yang benar. Saya dipesan kayak gini nih, suruh nyampein kayak gini. Umi saya ngomong, Mi, apaan ya yang ntar ya materinya? Udah tentang sholat aja gampangan. Terus apa? Emang keseharian? Kata Umi saya gitu. Ayo udah pas banget lagi. Kita Tajudin ngebahasnya kitabnya tentang sholat dan an-nazafah. Mungkin hanya itu saja, karena tadi pas lagi assalamualaikum juga udah bel, dan kita juga mempunyai banyak keperluan. Insya Allah nanti kita sambung kembali apabila saya dikasih kesempatan lagi. Insya Allah saya yang biasanya MC nyuruh-nyuruh Ustadz naik ceramah, tapi ini kata Ustadz Ibrahim udah kali-kali kata dia gitu. Ya insya Allah bermanfaat bagi diri saya, mudah-mudahan dan umumnya bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan semua jamaah istiqomah, jangan sampai kendor kita ya Pak ya, ngadain taklim sebuah gabungan ini, jangan sampai kendor. Jadi kalau misalnya itu jangan sampai bangkrut. Kita udah berapa tahun ini, besok kita melaksanakan milad, insya Allah kita melaksanakan maulid, milad, dan sekalian santunan yatim. Santunan yatimnya seapa? Sekelurahan Kalibaru.
tapi ada notabene-nya gitu. Anak yatim yang bagaimana dulu nanti kategorinya seperti itu. Tapi nanti insya Allah kedepannya mudah-mudahan dari yang kecil menjadi yang besar, menjadi yang besar, sekelurahan Kalibaru insya Allah nanti. Kayak misalnya di Sasak Panjang itu pernah saya dengar, itu mengadakan sekelurahan, terus dia dapat dananya 700 juta. Sampai 700 juta, insya Allah nanti kita pun, insya Allah mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama dengan adanya majelis subuh gabungan ulama dan umara, kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala hajat niat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita yang halal, yang banyak, yang baik, yang mudahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.